Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 4 tentang sehat itu penting. Dan kita masih di subtema 2 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Lalu kita akan melangkah ke pembelajaran yang ketiga. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran PPKN di 3.2, memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan pada muatan pelajaran IPS di 3.2, memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Fokus pembelajaran kita yang menjadi salah satu tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat dengan benar. Kalian dapat menjelaskan ciri-ciri pantun, mencari amanat yang terdapat di dalam pantun, dan kalian dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya dengan tepat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat, lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Nah, bagaimana? Kalian bisa memahami percakapan mereka kan? Nah, sekarang kamu masih ingat kan tentang pantun? Yuk kita baca informasi pantun berikut ini. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Pantunnya bersajak ABAB. 1 bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, sekarang coba perhatikan pantun yang dibacakan Dayu tadi. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Wah, bagus sekali kan pantun Dayu? Tugas kamu hari ini, coba jelaskan ciri-ciri pantun yang dibacakan Dayu tadi. Kemudian identifikasilah sampiran dan isi pantun tadi. Lalu apa amanat pantun yang dibacakan Dayu tadi? Tuliskan jawabanmu di buku tulis. Lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, kemudian setelah mereka berbincang, akhirnya Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Setelah mereka menempuh perjalanan, akhirnya Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Dan mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan.
Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Wah, lengkap sekali ya kesimpulannya. Nah, setelah kalian mengetahui hasil kesimpulan tadi, tugas kalian yang kedua adalah kerjakan 5 soal berikut ini. Yang pertama, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungannya pada bacaan di atas. Ada interaksi apa saja ya? Kemudian, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas tadi? Lalu, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Kemudian, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Yang terakhir, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat yang dibuat oleh Dayu. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW yang dijadikan sebagai judulnya. Nama yang mengamati Dayu. Hasil pengamatan, calon ketua RW ada 3 orang, yaitu Bapak Herman Santosa, Bapak Yandi Hermawan, dan Bapak Bakri Widodo. Jumlah pemilih ada 365 orang. Tempat pemilihan di balai warga. Hasil pemilihan, Bapak Herman Santosa mendapatkan 80 pemilih. Bapak Yandi Hermawan mendapatkan 90 suara. Bapak Bakri Widodo mendapatkan 195 suara dan jumlahnya ada 365. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian,
Apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Nah, begitulah hasil yang didapatkan oleh Dayu. Kalian memahaminya kan? Selamat belajar dari rumah.